Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi desa dengan kota, ya. Nah, tapi sebelum itu, apabila channel ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, ya. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan interaksi desa dengan kota? Dari katanya, interaksi itu merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Ya, nah hubungan yang terjalin dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, ya itu merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Artinya terjalin secara dua arah. Ya, nah apabila interaksi desa dan kota ini merupakan interaksi antar wilayah, ya, antar wilayah dari desa ya ke kota ataupun dari kota ke desa, ya. Jadi hubungan timbal balik dua arah yang saling mempengaruhi antara desa dan kota itu yang disebut dengan interaksi desa dengan kota. Ya, ada 3 prinsip. Yang pertama itu adanya hubungan timbal balik. Artinya hubungan yang terjalin antara desa dengan kota itu terjalin secara dua arah, ya, saling mempengaruhi baik desa maupun kota, ya. Nah, kemudian ada pergerakan. Yang pertama itu ada pergerakan penduduk, ya, atau mobilitas penduduk dari desa ke kota itu disebut dengan urbanisasi, ataupun dari kota ke desa itu disebut dengan ruralisasi, ya. Nah, yang kedua itu adalah pergerakan informasi. Nah, artinya mengapa penduduk desa ya melakukan mobilitas penduduk ya ke kota, atau pergerakan penduduk ke kota, ya begitu juga sebaliknya, karena mereka pasti memiliki informasi yang didapatkan, ya. Bisa melalui internet, bisa melalui radio, bisa melalui televisi, ya. Artinya di situ ada pergerakan informasi dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pergerakan benda. Nah, pergerakan benda di sini artinya ya produk yang dihasilkan dari desa ya itu didistribusikan ke kota ataupun sebaliknya. Ya, produk yang dihasilkan di kota itu didistribusikan ke desa. Nah, pergerakan benda ini pasti tentunya akan dipengaruhi dari aksesibilitas antara desa dengan kota, ya. Seperti jaringan jalan, kemudian moda transportasi, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pergerakan barang, ya, atau benda. Nah, kemudian adanya dampak tentunya dari adanya interaksi desa dengan kota, ya, ataupun kota dengan desa, itu pasti masing-masing akan memberikan dampak baik positif maupun negatif, ya. Baik dampak positif dan negatif untuk desa, ya, maupun dampak positif dan negatif ya untuk kota, ya pasti akan memiliki dampak dari adanya interaksi desa dengan kota. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan ya terjadinya interaksi antara desa dan kota, ya. Yang pertama itu adalah regional complementary, artinya ya wilayah-wilayah antara desa dengan kota karena memiliki perbedaan potensi, ya maka antara desa dengan kota melakukan interaksi ya untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya masing-masing, ya. Nah, ini sederhananya Bapak sudah membuat sebuah tabel, ya. Misalnya wilayah A itu adalah desa dan wilayah B itu adalah kota, ya. Desa memiliki kelebihan sumber daya X sementara kekurangan sumber daya Y. Sementara di kota memiliki kekurangan sumber daya X tetapi lebih sumber daya Y. Nah, karena perbedaan potensi antara desa dengan kota, ya, antara wilayah A dengan wilayah B, maka di sini terjalin hubungan saling mempengaruhi, hubungan timbal balik yang disebut interaksi tadi, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing wilayah itu yang disebut dengan regional complementary. Kemudian yang kedua itu adalah interventing opportunity, ya, artinya kesempatan untuk mempengaruhi, ya, berintervensi terhadap wilayah yang lainnya. Nah, misalnya ya
wilayah A dengan wilayah B karena perbedaan potensi tadi ya, maka mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika muncul wilayah yang lain ya, misalnya muncul wilayah C, di situ dia kelebihan sumber daya X dan kelebihan sumber daya Y, maka di sini C membuat kesempatan untuk berintervensi untuk mempengaruhi ya hubungan interaksi yang terjalin antara A dengan B ya, sehingga antara A dengan B itu hubungannya menjadi berkurang ya. Nah, misalnya wilayah A ya memiliki kelebihan sumber daya X dan wilayah B memiliki kekurangan sumber daya X, terjalin ya interaksi. Tapi muncul wilayah C, dia memiliki sumber daya kelebihan sumber daya X, maka C ini mempengaruhi ya ke A dan ke B. Nah, jadi seperti itu ya, itu yang disebut dengan interventing opportunity ya. Nah, nanti tinggal bagaimana ya produk-produk yang dihasilkan ya itu kualitasnya akan seperti apa ya, itu menjadi pilihan tersendiri, dan aksesibilitas atau keterjangkauannya seperti apa itu tinggal menjadi pilihan tersendiri ya, interaksinya antara A, B, dan C. Kemudian yang ketiga itu adalah spatial transfer ability atau kemudahan dalam mendistribusikan barang ya. Nah, tadi yang dijelaskan bahwa antara wilayah A, B, ataupun C ya, bagaimana aksesnya, kemudahan barang itu didistribusikan ya. Jadi yang mempengaruhinya di sini bisa jaringan jalan ya, kemudian dari moda transportasi ya. Nah, seperti itu yang disebut dengan spatial transfer ability. Nah, kemudian ya, dalam interaksi desa dan kota itu pasti akan memiliki dampak ya, baik dampak positif maupun dampak negatif ya, baik itu bagi kota maupun bagi desa ya. Nah, sekarang kita lihat dampak positif bagi kota dari adanya interaksi antara desa dengan kota ya. Yang pertama, kota dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, artinya kesempatan kerja yang banyak di kota ya, itu memberikan peluang ya untuk warga di desa itu mendapatkan pekerjaan ya. Nah, jadi ketika ada kesempatan kerja ya, di kota itu terbantu ya dengan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja. Nah, kemudian kota dapat memenuhi kebutuhan seperti beras, sayur, buah, telur, daging, dan lain-lain ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di kota itu karena penduduknya sangat padat, pusat dari pemerintahan, pusat dari segala aktivitas penduduk ya, maka pemanfaatan lahan untuk pertanian biasanya kurang ya, sehingga di kota itu kekurangan seperti beras ya, seperti sayur, buah-buahan ya, kekurangan produk-produk pertanian karena penggunaan lahan di kota itu biasanya sangat terbatas sekali ya untuk di bidang pertanian. Nah, sehingga dengan adanya interaksi desa dan kota, kebutuhan kota akan beras, sayur, buah, telur, daging, dan lain-lain itu menjadi terpenuhi. Kemudian yang ketiga ya, perkembangan kota itu menjadi lebih cepat ya. Yang keempat, perdagangan menjadi lebih besar ya. Artinya interaksi semakin besar dengan wilayah-wilayah yang lain, otomatis perdagangan juga akan menjadi lebih besar ya. Karena pasarnya, cakupan pasarnya itu juga menjadi lebih luas ya. Nah, kemudian dampak negatifnya bagi kota. Yang pertama, meningkatnya pengangguran di kota. Artinya ya, penduduk desa yang ingin mendapatkan kesempatan kerja ya di kota ya, apabila tidak dibekali dengan kemampuan baik itu soft skill maupun hard skill ya, dia pasti akan kalah bersaing di kota ya. Nah, sehingga ketika kalah bersaing tidak terserap ke dalam kesempatan kerja ya, atau tidak terserap ke dalam lapangan kerja, maka yang terjadi ya, dia akan menganggur dan akan menjadi beban bagi kota ya, itu dampak negatifnya. Nah, kemudian muncul squatter dan slum area. Nah, squatter ini itu adalah
permukiman penduduk ya kumuh, dan dia tidak memiliki surat atas kepemilikan tanah. Artinya tanahnya itu tanah ilegal ya, misalnya menempati di bantaran sungai ya, padahal itu milik dari pengairan ya. Nah, kalau slum itu adalah permukiman kumuh ya, dia memiliki hak atas tanah legal ya, tetapi memang mengalami degradasi, penurunan kualitas ya lingkungan di permukiman tersebut ya, itu namanya slum. Nah, karena yang datang ke kota itu tidak dibekali soft skill dan hard skill ya, maka dia kalah bersaing sehingga dia menganggur, otomatis dia tidak memiliki penghasilan ya, dan otomatis untuk memenuhi kebutuhan rumah tempat tinggal ya, maka dia tidak mampu. Nah, oleh sebab itu nanti akan muncul yang namanya squatter area tadi ya. Kemudian akan muncul yang namanya slum area ya. Kemudian yang ketiga, hilangnya kawasan hijau. Nah, artinya di sini bantaran-bantaran sungai yang harusnya menjadi kawasan hijau itu beralih fungsi menjadi permukiman slum ya, permukiman squatter area ya, menjadi permukiman kumuh. Nah, itu yang harus itu yang menjadi dampak negatif bagi kota ya. Nah, kemudian menurunnya kemampuan lahan sebagai resapan air. Nah, artinya ketika terjadinya alih fungsi lahan ya, di mana lahan itu semuanya ditutup oleh bangunan, oleh jalan, oleh aspal, oleh beton ya, maka air yang turun ya melalui hujan, presipitasi ya, itu menyerap ke dalam tanahnya atau infiltrasinya menjadi sedikit ya, akan lebih banyak run off atau limpasannya karena tutupan lahannya tadi ya, lebih banyak dibuat rumah ya, jalan, aspal, beton ya, dan lain sebagainya. Lahan terbuka hijaunya menjadi berkurang, otomatis daya resap airnya itu menjadi berkurang juga ya. Itu dampak negatif bagi kota. Nah, kemudian dampak positif bagi desa ya. Yang pertama, tingkat pengetahuan dan kesejahteraan penduduk itu meningkat. Ya, otomatis di sini adanya transfer informasi ya, pengetahuan bertambah ya, otomatis pekerjaan juga lebih baik ya, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di desa. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah mendorong pembangunan desa ya. Adanya penduduk desa berpendidikan tinggi, alih fungsi teknologi, muncul industri skala rumahan. Nah, itu artinya dapat meningkatkan ya pembangunan yang ada di desa. Dampak positifnya, dampak negatifnya bagi desa, yang pertama, tenaga kerja pertanian di desa itu menjadi berkurang ya. Nah, sekarang usia-usia muda ya, yang bapaknya bergelut di bidang pertanian, itu biasanya anaknya itu tidak mau melanjutkan di bidang pertanian, tidak mau bertani ya, lebih memilih ke industri. Nah, artinya regenerasi ya di bidang pertanian ya itu menjadi tidak berjalan, sehingga lahan-lahan di yang ada di pedesaan ya itu menjadi tidak tergarap ya, artinya kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, kemudian yang kedua itu dampak negatifnya terjadi perubahan gaya hidup ya, seperti yang kita tahu ya, pola dari masyarakat yang ada di desa itu adalah gemenskap ya, artinya hubungan yang terjalin antara masyarakatnya itu dilandasi dari adanya rasa kekeluargaan, artinya lebih erat ya. Nah, tetapi kalau masyarakat di kota biasanya hubungan sosialnya itu gesellschaft ya, atas kepentingan, jadi lebih renggang. Nah, apabila sering berinteraksi secara terus-menerus, pastinya itu akan mempengaruhi ya karakter dari penduduk desa yang pergi ke kota ya, sehingga membawa sifat baru ya, terjadi perubahan gaya hidup yang baru ya, yang sehingga nanti akan mempengaruhi aktivitas gaya hidup yang ada di desa. Itu menjadi dampak
negatif bagi desa ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.